mengetahui hal seperti ini. Kiranya kan pasti kan ada tindakan tegas, mungkin tegas kalau saya lihat tadi dari seriusan. Kiranya gambarannya seperti apa nih Pak? Jadi, jalur permasalahannya ke depan. Jadi sebetulnya bukan baru tahu. Permasalahannya kan terutama yang Lembanindo ya, itu kan masalahnya sudah lama itu. Cuman perkembangannya itu kan selalu berubah. Contoh misalnya pengusaha sudah mau pelaksanaan komitmen, ternyata berubah kan begitu ya. Makanya kenapa saya menugaskan kembali kepada pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan itu, ya. Jadi komitmen-komitmennya yang sudah disepakati dengan pekerja itu harus dituangkan ya, atau diimplementasikan seperti itu. Nah, tadi kelihatannya dari karyawan mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak ada, sementara kita tahunya kesepakatan itu telah deal, kan begitu ya. Apa ini kan ditelaah Pak sebelumnya Pak, pada saat bukan ditelaah, ini kan lagi berproses gitu. Berarti kan ada ketimpang siuran Pak ya informasi. Bukan ketimpang siuran informasi, jadi begini, prosesnya kan berjalan ya. Kayak tadi kan sebenarnya ini kan acaranya acara bis ya. Ternyata masuk Lembanindo. Jadi kita ini kan konsentrasinya pecah. Justru tadi yang dominan bicara Lemonde kan. Akhirnya kan saya minta nota pemeriksaan. Jadi dinas itu sebenarnya sudah prosedural, ya, sudah melakukan pelayanan dengan baik, ya, pengawas juga bekerja sudah dengan tupoksinya, bekerja dengan baik. Gitu. Makanya kalau tadi nota pemeriksaan nggak ada, saya marah pasti sama Pak Sepul sama Pak Dani. Kalau bis tadi itu baru mulai, permasalahannya baru mulai ya, memang terjadi PHK gitu ya, sudah dimediasi dan kita sudah menerapkan standar aturan tenaga pekerjaan yang harus kita terapkan kan, sudah diperiksa, kemudian kasusnya ini ya, bukan pemeriksaan perusahaan secara menyeluruh gitu ya. Makanya ngelihat keluhan dari pekerja seperti itu, berarti ada sesuatu yang harus diperiksa nih di dalam perusahaan ini. Makanya saya instruksikan kepada bapak-bapak pengawas, silakan melakukan pemeriksaan di sana. Kalau Lembanindo itu, Lemonde itu sudah masuk ke pemanggilan pro justisia, artinya berjalan terus tahapannya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu mau dibekukan atau diberikan sesuatu hal yang kaitannya dengan sanksi, itu kan tidak semudah menjatuhkan ketuk palu begitu saja. Ada prosesnya, ada persyaratan, ada rukun syarat yang harus dipenuhi. Pak, mengenai bis Pak, ini kan bukan PHK pertama kali Pak ya. Kan sebelumnya bis pernah melakukan PHK massal Pak terhadap karyawan kafenya Pak ya, restorannya. Nah ini tuh udah keberapa kalinya Pak ya, dan mereka selalu melakukan hal yang sama berulang kali Pak. Terus tindakan tegas dari dinas apa Pak ya terhadap bis nanti? Ya jadi begini, kita ini kan melakukan suatu tindakan itu kan harus ada aturannya, ya. Ada peraturan-peraturan yang mengikat. Tapi kelihatannya bis selalu lurus terus Pak dari pengawasan Pak. Oh, saya itu udah kurang begitu mengerti karena dinas ini sendiri baru ada kan 1 tahun lebih. Oh iya. Ya, dulunya kan dinas ini kan dipegang sama Kabupaten Induk. Bukan berarti saya menyalahkan Kabupaten Induk, menyudutkan Kabupaten, tidak, ya. Ya kita lihat prosesnya ini kan selama adanya dinas ini. Ya kita kan baru ada 1,5 tahun ya, gabung dengan Dukcapil ya, kurang lebih pemerintahan Kota Tangerang Selatan kan ada baru 2 tahun. Dengan demikian banyak kompleksnya permasalahan, ya kita kan harus memilah-milah, ya. Memang sekarang ini permasalahan yang esensial ini ya Lembanindo, Lemonde ini, ya sekarang bis ini, ya kita harus melihatnya dari awal lagi. Kalau yang sudah-sudah kita nggak tahu gitu ya. Dari awal ini kita lihat kenapa tadi saya manggil bapak-bapak pengawas, sudah ada nota pemeriksaan belum terhadap bis. Nah ternyata memang belum dilakukan, makanya saya instruksikan mulai besok ya paling lambat hari Senin diperiksa perusahaan itu. Nanti di nota pemeriksaan itu kelihatan, ya. Kepala dinas itu ekskusio, pengawas juga ekskusio. Ya, kalau datang ke perusahaan ada dokumen yang dirahasiakan, itu harus dibongkar.
Nah, menurut Gumur Pak, di bis kan terjadi kesewenang-wenangan ini Pak ya, jabatan yang dilakukan oleh pihak HRD-nya Pak ya, terutama manajer HRD-nya. Tanggapan Bapak gimana? Ya kita kalau belum melihat secara pembuktian betul ya kita jangan berpolemik, jangan beropini. Ya nanti kita lihat lah dengan nota pemeriksaan kan kita bisa tahu ada rambu-rambu hukum, ada aturan kepenegakannya yang menjadi parameter dalam kita memeriksa, ya nanti di situ bisa kelihatan ya apakah perusahaan itu sudah menetapkan norma tenaga kerjaan yang berlakunya sudah bagus atau tidak, itu kelihatan setelah kita periksa. Nah memang di sini belum diperiksa. Butuh berapa lama Pak untuk proses bisnya Pak kira-kira? Diperiksa? Ya. Periksa 2 hari selesai ya? Hari selesai Pak ya? 2 hari selesai. Ini nanti bapak pengawas ini akan meriksa. Kalau masalah hubungan industrialnya, misalnya tenaga kerja yang di PHK ataupun apa itu nanti diselesaikan sesuai aturan ketenaga kerjaan. Nah kalau memang terbukti bis melanggar aturan Kepnaker, tindakannya yang diambil apa Pak? Akan ada sanksi-sanksi sesuai peraturan dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Kepmentri ya, sampai kita juga punya PRK loh, Perda Ketenaga Kerjaan. Apakah institusinya atau orangnya Pak yang akan dikenakan sanksi Pak? Di dalam bisnis? Bisa institusi, bisa perorangan ya kan. Kalau di sananya menyalahgunakan jabatan, wewenang, ya bisa kena pribadinya. Kan begitu. Saya rasa begitu kali ya. Ya, terima kasih Pak.